Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni Nugraha SSI MSc selaku dosen pengampu praktikum bahan industri dan fisiologi hasil perairan, serta yang saya banggakan para kelompok pembahas. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang uji lapangan kami terkait uji organoleptik yang akan disampaikan oleh kelompok 1 ini. Tentunya jika ingin lebih tahu, harap simak video ini sampai selesai. Next slide. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Haikal Sofyan. Selanjutnya ada M. Nuriski Nasution. Lalu ada Mutia Mala Hayati, ada lalu Tori Gudin, dan Ida Nuriti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di slide ketiga, yaitu pengujian organoleptik ini dilakukan menggunakan scorecard berdasarkan SNI 2729-2 tahun 2013 tentang ikan segar. Pengujian organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui perubahan fisik yang terjadi pada ikan yang tidak disiangi dan disiangi selama penyimpanan suhu ruang dengan melihat parameter mata, insang, lendir, permukaan tubuh, daging, bau, serta tekstur. Bisa next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada gambar ikan nila tanpa penyangan. Nah, ikan nila ini dengan panjang total 29,5 cm, lalu panjang baku 24 cm, suhu 26,7 dan tinggi 11,5 cm. Nah, mulai pengamatan ikan ini selama 13 jam. Yang pertama pada jam 7.30 dan berakhir pada jam 20.30. Nah, di sini ada gambar yang pertama, yaitu di jam pertama ikan masih dalam keadaan segar setelah dibunuh. Spesifikasi dan nilai organoleptiknya semua dari mata, insang, lendir, daging, bau, dan tekstur nilainya semua masih 9. Lalu 3 jam berikutnya di jam ketiga ikan lendirnya masih transparan dan cukup cerah. Kemudian di 3 jam berikutnya di jam ke-6 bau dan tekstur ikan sudah mulai ke arah netral dengan nilai 6. Lalu 3 jam berikutnya, yaitu di jam ke-9, lendir dan bau ikan sudah mulai agak tebal dan sudah mulai sedikit bau asam. Nah, lalu di 3 jam berikutnya, di jam ke-11, lendir, daging, dan bau sudah mulai di angka 3. Nah, ikan tanpa disiangin lebih cepat berubah nilai organoleptiknya dibandingkan dengan disiangin karena memiliki banyak mikroorganisme dan zat pada ikan yang mempengaruhi nilai kemunculan itu pada ikan. Next slide. Nah, tidak beda jauh dengan ikan yang tanpa disiangin tadi. Pada jam pertama itu ikan masih dalam keadaan segar. Lalu di 3 jam berikutnya nilainya sudah tidak beda jauh juga. Lendir, bau, dan tekstur sudah mulai agak berkurang di nilai 8. Lalu di 3 jam berikutnya itu sudah mulai berubah juga di bau dan tekstur dengan nilai 7. Lalu 3 jam berikutnya itu nilai daging, bau, dan tekstur sudah menyentuh angka 6. Lalu di jam ke-11 lendir, daging, bau, dan tekstur itu sudah menyentuh angka 5. Dan yang terakhir di 3 jam berikutnya di jam ke-13, yaitu lendir, bau, dan tekstur sudah menyentuh angka 3. Bisa dilanjutkan dengan rekan lainnya. Baik, terima kasih Rizky yang sudah menjelaskan mengenai uji organoleptik. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan data organoleptik ikan nila yang disajikan pada grafik berikut ini. Nah, pada garis berwarna biru menunjukkan data organoleptik ikan nila dengan penyangan selama 14 jam. Sedangkan pada garis berwarna jingga menunjukkan data organoleptik ikan nila tanpa penyangan selama 14 jam juga. Nah, menurut data percobaan ini, nilai organoleptik sebesar 3 ditemukan pada jam ke-11 pada ikan nila tanpa penyangan. Dan nilai organoleptik 3 itu berada pada bagian lendir, bau, daging, dan tekstur. Nah, sedangkan untuk ikan nila dengan penyangan
nilai organoleptik sebesar 3 itu pertama kali ditemukan pada jam ke-13, yaitu pada bagian lendir, bau, dan tekstur. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa ikan dengan kenyangan memiliki kemunduran mutu yang lebih lambat dibandingkan dengan ikan yang tidak disiangi. Hal ini dikarenakan pada ikan yang disiangi tidak terdapat isi perut seperti usus, hati, jantung, dan lainnya, sehingga tingkat pembusukan oleh bakteri menjadi lebih rendah. Nah, selain pembusukan oleh bakteri, kemunduran mutu ikan yang disiangi juga itu lebih lambat karena tidak adanya aktivitas enzim, sehingga ikan akan lebih lama memasuki fase post rigor atau fase di mana ikan mengalami pembusukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raul. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan pengujian organoleptik pada ikan lele pada suhu ruang. Lanjut. Nah, untuk pengujian pertama itu dilakukan dengan tanpa penyangan. Pengujian organoleptik ikan lele tanpa penyangan ini berlangsung selama 13 jam. Indikator yang digunakan dalam pengujian ini adalah mata, insang, lendir, daging, bau, dan tekstur. Pada awal pengujian, ikan lele dalam keadaan segar pastinya, dengan semua nilai organoleptiknya yaitu 9. Setelah 13 jam, nilai organoleptik ikan lele yang diuji menurun hingga bernilai mata 5, insang 4, lendir 3, daging 3, bau 3, dan tekstur 3. Tekstur 4, di mana terlihat bola mata ikan lele agak cekung, pupil agak keabu-abuan, dan tidak mengkilap. Warna coklat muda pucat dengan lendir putih susu bergumpal, lendir tebal sudah sedikit menggumpal dan berubah warna, sayatan daging sudah kusam dan jaringannya sudah kurang kuat, berbau asam kuat, dan bertekstur lunak sampai bekas jari terlihat dan lambat hilang. Lanjut. Nah, untuk pengujian kedua dilakukan dengan penyangan. Pengujian organoleptik ikan lele dengan penyangan ini berlangsung selama 15 jam. Indikator yang digunakan dalam pengujian ini adalah mata, lendir, daging, bau, dan tekstur. Nah, insang tidak dijadikan sebagai indikator karena insang sudah dibuang dari ikan dari proses penyangan tadi. Pada awal pengujian, ikan lele dalam keadaan segar dengan semua nilai organoleptiknya 9. Setelah 15 jam, nilai organoleptik ikan lele yang diuji menurun hingga bernilai mata 5, lendir 3, daging 3, bau 3, dan tekstur 3, di mana terlihat bola mata ikan lele agak cekung, pupil agak keabu-abuan dan tidak mengkilap, lendir tebal sudah sedikit menggumpal dan berubah warnanya, sayatan daging sudah kusam dan jaringnya kurang kuat, berbau asam kuat, dan bertekstur lunak sampai bekas jari terlihat dan sangat lambat untuk hilang. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Haikal. Baik, selanjutnya terdapat grafik untuk pengujian organoleptik yang telah dilakukan untuk mengetahui perubahan fisik yang terjadi pada ikan lele yang disiangi maupun tidak disiangi selama penyimpanan suhu ruang dengan melihat parameter mata, insang, lendir, permukaan tubuh, daging, bau, dan tekstur. Pengujian ini dilakukan untuk mengamati perubahan fisik yang terjadi pada ikan lele. Dan pada grafik menunjukkan bahwa ikan lele mengalami kemunduran mutu seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Ikan lele yang tidak disiangi lebih cepat mengalami kemunduran mutu dibandingkan dengan ikan lele yang disiangi. Hal ini ditandai dengan menurunnya nilai organoleptik ikan lele yang tidak disiangi lebih cepat dibandingkan dengan ikan lele yang disiangi. Bisa dilihat bahwa pada indikator lendir mencapai nilai organoleptik 3 yang pertama di jam ke-12 baik pada ikan lele tanpa penyangan maupun dengan ikan lele dengan penyangan. Dan untuk mata, insang, lendir, daging, bau, dan tekstur dilakukan pengamatan saat ikan lele masih berposisi awal di nilai organoleptik 9. Dan untuk selanjutnya di bagian tekstur di tanpa penyiangan selama 15 jam baru mencapai nilai organoleptik 3. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Mutia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan
menjelaskan tentang tugas yang kedua, yaitu pengamatan 2 jenis ikan di pasar, di mana setiap jenis ikan terdapat 3 sampel ikan untuk diamati. Pengamatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021. Di sini kami mengamati ikan nila dan juga ikan lele. Pertama ada ikan nila dengan nama latin Oreochromis niloticus. Terdapat 3 sampel ikan yang kami amati, yaitu ikan pertama, ikan kedua, dan ikan ketiga. Pada ikan pertama memiliki nilai organoleptik mata sebesar 9, insang 9, lendir 9, daging 9, bau 9, dan tekstur 9. Pada ikan yang kedua dan juga ikan ketiga sama-sama memiliki nilai organoleptik yaitu sebesar 9. Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa ketiga ikan yang diamati berada di fase pre-rigor. Berikut adalah gambar ketiga ikan nila yang diamati. Lanjut. Di sini ada gambar mata, insang, dan daging dari ketiga ikan nila yang diamati. Pada mata ikan pertama, kedua, dan ketiga tidak memiliki perbedaan nilai organoleptik dengan bola mata yang cembung serta kornea dan pupil yang jernih. Pada insang ikan yang pertama, kedua, dan ketiga juga tidak memiliki perbedaan. Insang ketiga ikan tersebut berwarna merah tua, dan pada daging ketiga ikan juga tidak memiliki perbedaan. Sama-sama memiliki jaringan daging yang sangat kuat. Selanjutnya ada ikan lele dengan nama latin Clarias sp. Pada ikan lele ini juga memiliki ketiga sampel ikan, yaitu ikan pertama, ikan kedua, dan ikan ketiga. Pada ikan pertama memiliki nilai organoleptik mata sebesar 9, insang 9, lendir 9, daging 9, dan bau 9, serta tekstur 9. Pada ikan yang kedua dan juga yang ketiga memiliki nilai organoleptik yang sama-sama sebesar 9 pada setiap parameter. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga ikan lele yang diamati berada di fase pre-rigor. Berikut adalah gambar ketiga ikan lele yang diamati. Selanjutnya. Di sini terdapat juga gambar mata, insang, dan daging lele. Pada mata ikan lele yang pertama, kedua, dan ketiga tidak memiliki perbedaan, sama seperti ikan nila tadi, sama-sama memiliki nilai organoleptik sebesar 9 dengan bola mata yang cembung serta kornea dan pupil yang jernih. Pada insang juga tidak memiliki perbedaan. Insang ketiga ikan ini berwarna merah tua, serta pada daging ketiga ikan juga tidak memiliki perbedaan. Sama-sama memiliki jaringan daging yang sangat kuat. Selanjutnya. Mungkin di sini ada kesimpulan dari presentasi kelompok 1. Pengujian organoleptik dilakukan menggunakan score sheet berdasarkan SNI 2729 tahun 2013 tentang ikan segar. Pengujian organoleptik dilakukan terhadap ikan nila dan ikan lele yang disiangi dan tidak disiangi. Setiap ikan mengalami kemunduran mutu yang diakibatkan oleh terdapat banyak mikroorganisme maupun enzim yang berperan dalam proses kemunduran mutu. Selanjutnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dan juga menjadi pengakhir dari presentasi kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.